Om Swastiastu. Baiklah, semeton umat sedharma di seluruh Nusantara dimanapun berada, kembali lagi dengan channel saya, yaitu channel Mangku Surya, yang membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan Gamo Bali atau Gamo Tirta. Tapi sebelum saya lanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa saya mohon untuk subscribe, like, dan share dari rekan-rekan semuanya agar saya dapat mengembangkan channel ini dan dapat bermanfaat untuk seluruh umat sedharma. Jadi pada hari ini, kesempatan ini saya akan membahas mengenai tentang buku yang saya tulis, yaitu Pakem Gamo Tirta. Jadi nama saya adalah Arya Suryawan. Jadi kebetulan saya pada tahun 2019 menulis sebuah buku yang bersumber dari lontar, yaitu lontarnya bernama atau berjudul Lontar Pakem Gamo Tirta. Jadi lontar tersebut saya terjemahkan dan disusun dalam bentuk sebuah buku. Jadi di dalam buku ini sudah berisi langsung kutipan-kutipan lontar seperti ini. Jadi kutipan lontar aslinya dengan bahasa lontar, yaitu bahasa Kawi, dan sudah diterjemahkan berikut dengan pengembangan. Jadi maksud yang terdapat dalam isi lontar tersebut. Jadi singkat saya jelaskan tentang ajaran Gamo Tirta ini, yaitu sejarah daripada Gamo Tirta. Di dalam isi lontar disebutkan bahwa Gamo Tirta ini sudah ada dan berkembang pada zaman kerajaan Erlangga. Nah, pada waktu itu lontar ini tulis oleh penulisnya dan tidak tercantum nama penulisnya siapa. Jadi pada zaman kerajaan Erlangga tersebut, penulis menulis lontar Gamo Tirta dan menyebutkan berbagai macam tentang ajarannya. Jadi logika kita atau analisis kita terhadap ajaran Gamo Tirta ini yaitu sudah ada sebelum daripada kerajaan Erlangga. Itu disebutkan juga dalam lontar bahwa Gamo Tirta ini merupakan kepribadian dari seluruh masyarakat pada saat itu. Nah, sekarang banyak didengung-dengungkan Gamo Tirta, ajaran Gamo Tirta. Apa sebenarnya isi daripada ajaran Gamo Tirta tersebut? Sekilas saya rangkum di dalam isi lontar daripada Pakem Gamo Tirta, menyebutkan bahwa pokok utama di dalam ajaran Gamo Tirta ini adalah sebuah penyucian, yaitu sebuah pembebasan, yaitu bagaimana caranya menjadikan diri ini atau menjadi manusia yang suci, manusia yang memang benar-benar menjadi seorang manusia. Nah, dalam ajaran Gamo Tirta ini, sesuai dengan namanya, Gamo Tirta itu mungkin analisis kita menggunakan media air. Coba saja ketika kita melakukan sembahyang dimanapun, di pura atau dimana kita melakukan sembahyang, sebelum kita mendapatkan tirta itu rasanya tidak enak. Jadi ada yang kurang rasanya ketika kita belum mendapatkan tirta. Bahkan
ketika tidak mendapatkan tirta sampai di rumah itu gelisah rasanya, kepingin mendapatkan tirta. Tapi setelah mendapatkan tirta, setelah sembahyang di sebuah pura, setelah mendapatkan tirta, kita merasakan sebuah pembebasan, kita merasakan sebuah kemantapan, yaitu kesempurnaan di dalam diri kita. Itulah yang inti daripada ajaran Pakem Gamatirta ini. Kembali saya ulangi, untuk mengembangkan channel ini, saya mohonkan like dan subscribe dari semeton sekalian. Semoga kedepannya saya dapat mengembangkan channel ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi inti daripada ajaran Gamatirta ini yaitu pertama adalah sebuah penyucian. Bagaimana ajaran Gamatirta ini bisa menyucikan atau membebaskan manusia dari mala atau kekotoran. Nah, kita ibaratkan sebuah minuman. Jadi ketika air di dalam sebuah botol atau sebuah gelas, air tersebut berisi kotoran. Misalkan dalam tempayan atau sebuah botol, air ini berisi kotoran. Ketika air ini didiamkan, mulai didiamkan, apa yang akan terjadi? Jadi semakin hari, semakin berjalannya waktu, kotoran tersebut akan mengendap ke bawah. Jadi di atas sisa heningnya atau kemurnian air akan terlihat semakin hari. Nah, begitulah ajaran Gamatirta. Inti daripada ajaran Gamatirta ini adalah berproses. Bagaimana caranya proses itu dilakukan di dalam tatanan kehidupan masyarakat beragama. Proses penyucian itu dilakukan dengan upacara. Nah, makanya ketika semeton umat sedharma, kenapa saya membuat sajen? Kenapa saya membuat manten? Kenapa saya melakukan upacara? Kenapa saya melakukan itu, sumbernya ya di Gamatirta ini. Jadi kenapa saya membanten? Kenapa saya membuat sajen? Kenapa saya kalau di Jawa membuat sajen-sajen? Mungkin di daerah lain juga kenapa saya melakukan membuat sajen itu? Karena dalam membuat sajen itu adalah sebuah proses penyucian di dalamnya. Jadi apakah yang terjadi? Proses penyucian apakah yang terjadi ketika membuat sajian tersebut? Yang pertama itu ada namanya pra upacara. Kemudian itu yang kedua ada namanya proses berlangsungnya atau proses persiapan upacara. Kemudian yang ketiga adalah hari H atau hari pelaksanaan upacara. Nah, pada saat pra upacara ini, jadi ketika kita mulai memiliki keinginan untuk melakukan upacara, nah misalnya kalau saya ambil contoh itu di Bali, ketika baru kita ingat, oh ya, lagi sebulan itu adalah odalan di pura atau di Merajat. Sama seperti saya ketika saya lihat kalender, kapan ya odalan di pura. Ketika saya lihat odalan di pura, oh tanggal sekian. Nah, ketika kita mulai ingat, itulah sudah kita namakan pra upacara. Itu sudah mulai. Bagaimana proses pemurnian terjadi ketika pra upacara ini? Yang pertama, ketika kita sudah mulai ingat, kita mulai mengontrol diri, yaitu kalau di lontar ini disebutkan namanya Trikaya Sudamala atau sama dengan Trikaya Parisuda.
yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Itu dilakukan ketika kita baru ingat. Walaupun itu 2 bulan, 3 bulan, ataupun seminggu kita baru ingat bahwa seminggu lagi akan odalan, atau dua bulan lagi kita akan odalan. Itu ketika baru ingat itu sudah mulai kita mau berate, kita sudah mulai menyucikan diri dengan trikaya sudah malam. Misalnya kita berpikir, oh iya, lagi sebulan akan ada odalan, saya menyediakan dana dengan menambah jam kerja gitu misalnya. Itu cara berpikir. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Oh iya, lagi sebulan odalan dijual bis nih. Apa kegadean jadi gitu jadi. Apa yang akan digadekan? Apa yang akan diambil, dijual untuk jadi uang? Iya, jadi pikiran itu sudah mulai mengarah kepada hal yang suci, hal yang murni. Yang kedua mungkin berkata, ketika kita berkata sama istri, menjelaskan sama istri, atau sama keluarga, sama saudara yang lainnya. Jadi baiklah semeton semua, lagi 1 bulan kita akan mengadakan odalan, marilah kita mempersiapkan diri. Jadi mengatakan hal yang baik. Ketika kita ditanya sama saudara, beli gimana nih, sudah punya uang gitu kan? Wah, kamu nih uangnya diblusin. Nah, itu sudah bicaranya sudah gak bagus. Termasuk juga perbuatan, apa yang kita lakukan supaya pada saat odalan atau kita memiliki kemampuan untuk melakukan odalan, misalnya menjaga kesehatan, mengatur pola makan, itu sudah mulai kita melakukan hal yang suci-suci. Itu baru pra. Nah, ketika proses, di dalam lontar ini disebutkan selama proses upacara, jadi dari awal, dari pra hingga nanti pada hari H upacara, itu pasti akan banyak godaan. Nah, mungkin ini saya buktikan, saya temukan di dalam buku ini, di dalam lontar Pakem Tirta, bahwa ketika kita sudah berniat yang baik, godaan itu pasti akan muncul. Tidak mungkin akan terlepas dari godaan. Muntur agak sebekal modalin kini bang, widi. Nah, itu udah salah. Malahan ketika kita melakukan persiapan melakukan upacaranya, dan kesusahan atau cobaan yang kita kenal umum itu datang, itu harus kita syukuri. Ya, ini merupakan cobaan saya, ujian saya ketika mempersiapkan odalan, ketika mempersiapkan sebuah persembahan atau perayaan untuk Ida Betara. Cobaan itu akan muncul. Ini di sini sudah jelas disebutkan. Tidak akan pernah luput daripada cobaan-cobaan. Dan ketika kita mampu melakukan cobaan, ketika kita mampu melewati cobaan, itulah sebuah proses pemurnian. Dan bagaimana terjadi ketika hari H? Hari H upacara. Hari H itu upacara dari kita mempersiapkan, menata sajen, menata banten, kemudian membersihkan badan dengan air, keramas, melakukan hal yang baik-baik, mempersiapkan ketika pendeta, pemangku atau pedanda atau sulinggi muput upacara, kita ikuti dengan hikmat dan hening. Dan ketika selesai upacara, turunlah tirta pawitra mahamertam. Jadi disebutkan di sini tirta wangsupada itu adalah tirta pawitra mahamertam.
Jadi jero mangku utawi Ratu Pedanda pasti memohon kepada Ida Betara supaya Ida Betara memberikan tirta wangso pada, jadi tirta pawitra mahamertem ketika badan ini diperciki tirta wangso pada saat itulah semua kotoran yang mengendap di bawah ini akan hilang dan hanyut oleh tirta tersebut. Jadi begitulah inti daripada ajaran Gama Tirta. Kenapa Gama atau kepribadian masyarakat dikenal sebagai Gama Tirta? Karena itulah tirta atau wangsupada Ida Betara atau pawitra mahamertem itu ketika kita melakukan proses yatnya, proses upacara itu dengan baik dan benar, dengan keheningan, dengan trikaya parasuda, ketika itulah pawitra mahamertem akan membersihkan seluruh jiwa dan raga kita. Baik, semeton sareng sami, demikian awal perkenalan saya tentang ajaran Pakem Gama Tirta ini, dan kemudian saya akan lanjutkan dengan video-video berikutnya. Dan jangan lupa ketika ada pertanyaan dan saran untuk saya membuat sebuah video apa yang ingin dibahas tentang Gama Tirta, saya mohon cantumkan pada komentar. Dengan komentar tersebut saya akan membuat sebuah video sesuai dengan apa yang saudara-saudara inginkan. Baiklah, semeton sareng sami, Marsha Dharma Nusantara dimanapun Anda berada, demikian penyampaian saya tentang isi Pakem Gama Tirta atau ajaran Gama Tirta yang kita warisi sampai saat ini. Dan marilah kita berbagi kepada semeton atau rekan-rekan kita tentang ajaran Gama Tirta ini dengan cara share video ini sebanyak-banyaknya di seluruh sosial media. Baik, pada hari ini saya akhiri video ini dengan mengaturkan Parama Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh.